Shalom Karis Kids. Apa kabar semuanya? Kak Pinkan apa kabar? Luar biasa Kak Iskandar. Wah, luar biasa. Tapi Kak Pinkan, aku mau tanya deh. Dan adik-adik semua, kira-kira siapa nih yang masih ingat pelajaran Alkitab kita beberapa minggu ini? Siapa yang masih ingat? Ayo, Kak Pinkan ingat gak? Ingat, apa tuh Kak? Janji Tuhan, ya dan amin. Wow, amin. Dan adik-adik semua juga harus percaya dengan itu ya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya Kak? Apa ya Kak? Gak sabar ya kita mau dengerin pelajaran hari ini. Iya, mendingan kita langsung mulai aja kali ya, buru-buru ya. Yuk. Tapi sebelumnya ya, kita ambil perjamuan dulu kali ya. Benar. Di mana ya tempat perjamuannya? Di mana ya? Kak Pinkan tahu nggak di mana kira-kira? Di meja belajar. Emang iya meja belajar ya? Atau dalam kulkas deh Kak kayaknya. Bisa juga. Mending kita ajak adik-adik buat cari dulu, kita buat ambil elemen perjamuannya yuk. Yuk. Kita hitung sama-sama yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeay! Ayo kumpul lagi. Kita kumpul, adik-adik kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita ucapin yuk Kak. Selamat beribadah! Shalom Karis Kids, Blessed Sunday. Yuk semua yang udah siap puji memuliakan nama Tuhan, semua yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu. Sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sukacita. Kami mau memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, hari ini pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk semuanya sambil tepuk tangan ya. Kita mau nyanyiin ini buat Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanya untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Kasih tenan buat Tuhan. Gimana adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Masih kuat kan? Masih semangat kan? Yuk kalau masih semangat, mari kita nyanyi lagu kedua. Lebih semangat lagi ya. Let's go. Puji dan serukan nama Yesus, anggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sebab Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan setia pada janji-janji. Mari kita memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama.
Bapa adalah Bapa yang sungguh-sungguh setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Hai adik-adik Karis Kids, saatnya untuk kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menyiapkan elemen perjamuan kudus di rumah, baik berupa roti atau crackers, sirup, atau jus anggur. Kita akan berdoa bersama, adik-adik di rumah ikuti Kak Iko ya. Yang pertama, kita angkat dulu tubuh Tuhan. Mari bersama-sama Kak Iko kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Yang menjadi keselamatan untuk aku dan seluruh keluargaku. Yang menjadi kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan rohku. Dan kami percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman, nyatakan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengangkat anggur. Kita berdoa, ikuti Kak Iko ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang kudus, darah perjanjian yang baru yang kekal, darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib,
yang menjadi pembenaran bagi hidupku. Hanya oleh darah Tuhan Yesus kami semua menjadi anak-anak yang telah ditebus. Kami percaya karena darah Tuhan Yesus kami semua menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan aku menjadi orang benar, aku menjadi orang kudus dan menerima semua janji, semua berkat sebagai orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita minum dengan iman nyatakan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama memberitakan kematian Tuhan. Kita telah melakukan perjamuan kudus. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk. Agar hari ini adik-adik Charis Kids semuanya menjadi anak-anak yang paling disayang sama Tuhan. Dan anak-anak yang paling diberkati Tuhan. Amin. Yuk sama-sama ke Iko kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Kau telah memberikan tubuhmu, mencurahkan darahmu. Agar hari ini kami percaya kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami menjadi kesayangan Bapa di sorga bukan karena perbuatan kami. Tapi sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi segala janji-Mu bagi setiap kami. Janji-Mu yang terbaik akan digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kami semua adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Shalom Charis Kids, Blessed Sunday. Gimana kabar kalian semua hari ini? Kami berdoa supaya kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita menjelajahi janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Ikutin kami berdoa ya. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan janji-janji firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti semua isi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Charis Kids, hari ini kita mau menjelajahi janji Tuhan yang indah bagi kita melalui salah satu cerita di Alkitab yang mungkin sudah pernah kamu dengar sebelumnya. Cerita yang terjadi pada saat Tuhan Yesus masih berada di dunia ini. Nah, jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus, murid Tuhan Yesus. Petugas ini bertanya kepada Petrus, apakah gurunya, yaitu Tuhan Yesus, tidak membayar pajak sebesar 2 dirham. Saat itu, Petrus pun mencoba untuk memberitakan itu kepada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Tetapi ketika Petrus belum berkata apapun, Tuhan Yesus sudah mendahuluinya dan bertanya kepada Petrus. Kita baca sama-sama yuk. Ada di dalam Injil Matius 17 ayat 25. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saat itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengetahui apa yang ingin dibicarakan oleh Petrus, yang nama lengkapnya adalah Simon Petrus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh hikmat loh. Ia menyuruh Petrus untuk membayar pajak supaya tidak menjadi batu sandungan. Walaupun pada saat itu mereka tahu yang seharusnya dipungut pajak adalah orang asing.
Nah, Tuhan Yesus akhirnya menyuruh Petrus untuk membayar pajak dengan cara yang begitu ajaib. Ia menyuruh Petrus untuk pergi memancing ke danau dan menyuruh untuk menangkap ikan pertama yang ia pancing. Setelah memancing ikan pertama itu, Tuhan Yesus juga menyuruhnya untuk membuka mulut ikan itu. Dari cerita ini mungkin terlihat seperti hal yang mustahil ya adik-adik. Untuk menyediakan uang yang akan dipakai untuk membayar pajak itu, masa Tuhan Yesus malah menyuruh Petrus untuk memancing ke danau? Bahkan yang mungkin tambah membingungkan, Tuhan Yesus juga meminta Petrus untuk mengambil ikan yang pertama. Petrus mungkin saat itu juga bingung dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mungkin di danau itu bisa saja akan ada banyak ikan dan belum tentu bisa dapat di tangkapan pertama, bukan? Nah, tapi ya adik-adik, saat itu Petrus tetap menaruh iman percaya pada setiap perkataan Tuhan Yesus. Ia percaya bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah benar dan pasti terjadi. Nah, setelah Petrus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan semua perkataannya benar terjadi. Petrus menemukan ada 4 dirham di dalam mulut ikan yang ditangkap. Dan itu cukup untuk membayar pajak Tuhan Yesus dan juga untuk Petrus. Nah, Charis Kids, pada bulan ini kita sudah melihat semua janji-janji Tuhan terjadi ketika kita menaruh iman percaya pada Tuhan Yesus. Iman itu adalah bentuk kita setuju sama semua perkataan dan firman Tuhan. Kita juga percaya bahwa semua itu adalah benar dan pasti akan terjadi kepada kita. Sama seperti kita berkata amin. Kita sedang menyatakan bahwa semua janjinya lewat perkataannya akan terjadi kepada kita, atau so be it unto me. Hari ini kita mau menjelajahi satu janji Tuhan bagi kita yang ada di dalam firman-Nya. Kita baca sama-sama yuk. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik Charis Kids, dari cerita tentang Petrus tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan mujizat yang sepertinya tidak mungkin untuk memenuhi segala keperluan Petrus saat itu. Petrus harus membayar pajak untuk dirinya dan juga untuk Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus menolong dan memenuhi keperluan Petrus dengan caranya yang sangat ajaib, yaitu mengambil uang dari mulut ikan tangkapan pertama yang ada di danau. Mungkin kalau hal itu terjadi di saat sekarang ini, banyak yang akan tidak percaya atau menertawakan itu semua. Tapi pada beberapa minggu sebelumnya, kita juga sudah belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tidak usah takut dan tetap percaya saja. Kita bisa mengusir semua ketidakpercayaan itu atau pikiran apapun yang bisa mengganggu iman percaya kita. Dengan begitu, kita pasti akan melihat semua janji Tuhan yang begitu baik terjadi kepada kita. Dari cerita ini, kita juga bisa melihat bahwa benar isi ayat tadi. Allah kita itu benar-benar dapat memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kan adalah pencipta segala yang ada di dunia ini ya, baik danau yang didatangi Petrus, bahkan sampai ikan, dan juga uang yang ada di dalamnya. Nah, ketika Tuhan mau memenuhi keperluan kita dengan kekayaan dan kemuliaannya, kita tidak perlu takut atau khawatir lagi. Karena kita udah tahu, Ia adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Dan Ia juga Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala cara atas ciptaannya untuk memenuhi segala yang kita perlukan. Nah, tugas kita semua adalah terus percaya dan mendeklarasikan amin ketika kita mendengar semua janji berkat Tuhan buat kita. Kita mau terus untuk berkata untuk terjadilah padaku atau so be it unto me. Dengan begitu, Kamira percaya kita pasti akan melihat dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya pasti akan terpenuhi. Hari ini, Kamira mau ingetin kalian semua, apapun yang kalian perlu, apapun yang kalian butuhkan, kalian bisa menaruh iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan akan memenuhi semua itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kabar baik dan janji Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami dengan cara yang begitu ajaib. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Tapi aku masih belum mau udahan, Kak. Tenang aja Kak Pinkan, semua ibadah online service dari Charis Kids masih bisa diputar ulang loh di YouTube channelnya Charis Kids. Wow, asik. Yes, dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis. Dan setelah itu jangan lupa untuk kirimin juga hasil aktivitasnya ke kakak-kakak Charis Kids. Supaya apa tahu gak Kak Pinkan? Tahu. Supaya Supaya bisa dapat Bintang Charis. Yeay, tapi Kak kalau misalnya ada yang belum dapat bukunya gimana tuh ya Kak? gampang, Kak. Caranya adalah kamu tinggal message atau minta tolong orang tua kamu untuk menghubungi kakak-kakak Charis Kids melalui Instagram @chariskids. Oh gitu, oke deh Kak. Oh iya, sama masih dengar-dengarnya lagi nih ya. Jangan lupa sebentar lagi kita udah mau mulai ibadah onsite sama-sama. Ya, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya sampai kita bisa ibadah sama-sama. Betul Kak, berarti untuk sekarang kita ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus mengasihimu.